pagi Ibu Widan. Halo Ibu, selamat pagi. Mari Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk Ibu. Halo, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Bidan Intan. Saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Nanti saya bidan yang akan memberikan konseling maupun tindakan kepada Mbak ya. Baik, Oke, baik. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Sukma Bu Bidan. Mbak Sukma. Mbak Sukma mungkin ada keluhan atau ketidaknyamanan yang ingin disampaikan kepada saya. Silahkan, mungkin bisa saya bantu Mbak. Ya Bu Bidan, saya sudah terlambat haid selama 2 bulan. Saya takut kalau saya hamil Bu Bidan, karena sebelumnya saya pernah melakukan hubungan seksual dengan pacar saya. Sebenarnya saya tidak mau Bu Bidan, tapi karena saya terhanyut oleh rayuan pacar saya, jadi saya hilaf begitu Bu Bidan. Oke, jadi sudah telat haid 2 bulan ya Mbak ya. Kalau boleh tahu usianya berapa Mbak? 17 tahun Bu Bidan. 17 tahun. Oke, karena Mbak Sukma juga tadi mengeluh sudah telat haid 2 bulan dan belum tahu apakah hamil atau tidak ya Mbak ya. Kalau begitu kita tes dulu ya Mbak untuk memastikan kepastiannya. Baik Bu Oke, Bidan. mari ikut saya Mbak. Maaf Mbak, di sini saya ingin menyampaikan tentang hasil PP test tadi bahwa Mbak positif hamil sudah 1 bulan Mbak. Apakah boleh saya nanya Mbak, ini kehamilannya mau dilanjut atau gimana ya Mbak? Gimana ya Bu? Apa Ibu Bidan bisa bantu saya untuk melakukan aborsi? Karena saya masih ingin sekolah Bu Bidan. Walaupun belakangan ini saya tidak fokus belajar dan kesulitan tidur, tetapi saya juga tidak berani untuk menceritakan ke orang tua saya atau ke pacar saya Bu Bidan, karena saya takut ditinggalkan atau diputuskan Bu Bidan. Jadi gitu, jadi Mbak Sukma ini merasa takut ya. Oke, dan dibebankan karena kehamilan ini. Berarti bisa saya simpulkan ya Mbak, kehamilan yang sedang Mbak alami ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Mungkin sebelum saya memberikan solusi ataupun Mbak Sukma sendiri untuk memutuskan sendiri, di sini saya ingin memberikan konseling terlebih dahulu ya Mbak tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Mungkin konseling ini akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak Sukma setuju? Bersedia Bu Bidan. Oke, baik, terima kasih. Di sini sebelumnya apakah Mbak Sukma pernah mendengar tentang kehamilan yang tidak diinginkan? Belum Bu Bidan. Belum pernah. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak tentang apa itu kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan kehamilan tersebut. Nah, di konseling ini juga nanti saya akan menjelaskan apa saja konsekuensi ketika melanjutkan kehamilan, bagaimana cara menjaga kehamilan, dan apa saja konsekuensi ketika melakukan aborsi ya Mbak. Oke, baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi melanjutkan kehamilan. Nah, yang pertama di sini untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan di usia remaja seperti Mbak Sukma ini harus menerima kehamilan dengan risiko tinggi. Jadi karena kehamilan pada usia remaja berpotensi terjadi keracunan kehamilan. Nah, juga bisa terjadi ketidakseimbangan besarnya bayi dengan luasnya panggul. Nah, kemudian untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkan bagi remaja yang belum menikah akan mendapatkan stigma yang kurang baik dari masyarakat ya Mbak. Kemudian kadangkala remaja yang hamil juga dan belum menikah akan dikucilkan dan kadang diusingkan oleh keluarga untuk menutupi aib. Maaf ya Mbak Sukma ya. Nah, kemudian untuk secara biologisnya ini remaja sudah siap untuk menjadi ibu, namun secara psikologisnya belum, karena remaja belum matang untuk bertugas mengasuh anak. Nah, kemudian untuk kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja akan menghentikan masa pergaulan atau masa sosialisasi dengan sesama remaja atau teman-teman Mbak Sukma sendiri. Nah, kemudian kehamilan tidak diinginkan pada remaja akan menyebabkan terhentinya sekolah dan akan menghadapi masa depan yang kurang menguntungkan. Nah, kemudian tadi Mbak Sukma mengatakan ingin melanjutkan sekolah ya? Iya Bu Bidan. Oke. Berarti besar keinginannya untuk melanjutkan sekolah sehingga ingin melakukan aborsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi apa saja ketika melakukan aborsi. Nah, yang pertama konsekuensi psikologisnya. Di sini Mbak Sukma sendiri mungkin akan merasa bersalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan merasa berdosa terhadap bayinya.
Nah, kemudian untuk konsekuensi medisnya di sini aborsi rawan terjadi perdarahan hebat, berisiko kematian pada ibu. Kemudian aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kurang aman, apalagi bila dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Maka misalnya dukun atau siapa saja yang belum berkompeten bisa saja rawan terjadi perdarahan hebat dan terjadi infeksi yang berakibat fatal sehingga menyebabkan kematian. Nah, kemudian untuk konsekuensi moralnya di sini aborsi sendiri dilarang oleh agama ya Mbak, baik agama manapun melarang untuk melakukan aborsi karena merupakan salah satu tindakan pembunuhan. Nah, kemudian untuk konsekuensi hukumnya di sini aborsi dilarang oleh undang-undang. Termasuk saya sendiri sebagai bidan tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi ya Mbak. Nah, oke baik. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pentingnya menjaga kehamilan jika ingin melanjutkan kehamilan. Di sini kehamilan remaja merupakan kehamilan resiko tinggi. Maka dari itu remaja yang hamil harus memeriksakan kehamilannya secara intensif atau secara rutin agar bisa terdeteksi apakah terdapat kelainan atau penyulit dan dapat ditangani. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ibu hamil antara lain jangan kelelahan, cukup istirahat, berpakaian yang longgar dan menyerap keringat. Kemudian memakai kutang yang dapat menahan payudara, kemudian memakai alas kaki yang bertumit rendah, serta posisi hubungan seks yang perlu diatur ya Mbak ya, agar tidak menekan perut ibu dan tetap beraktivitas fisik dan olahraga ringan seperti senam hamil, jalan-jalan santai, begitu bisa dilakukan ya Mbak. Kemudian selanjutnya menghindari rokok ataupun menghindari asap rokok. Nah, di sini hindari orang yang berpenyakit menular seperti HIV atau AIDS dan gunakan obat sesuai dengan petunjuk bidan atau dokter dan makan makanan bergizi seimbang. Nah, kemudian kehamilan masa remaja memerlukan pertolongan persalinan lebih aman. Di sini saya sarankan karena Mbak Sukma juga usianya baru 17 tahun ya. Saya sarankan jika nanti ingin melanjutkan kehamilan, bersalinnya di rumah sakit ya Mbak, karena di situ juga alat dan prasarananya lebih lengkap. Oke, baik. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak Sukma, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Mbak Bidan. Oke, sudah jelas. Mungkin di sini Mbak Sukma bisa mengambil keputusan sendiri ya Mbak, apakah ingin melanjutkan kehamilannya atau bagaimana? Iya Bu Bidan, kalau saya pikir-pikir lagi mungkin saya akan melanjutkan kehamilan saya dan menghadapi resiko-resikonya Bu Bidan. Iya, bagus sekali ya Mbak, keputusan yang bagus. Jadi di sini saya sarankan agar dibicarakan dulu kepada orang tua maupun pacarnya agar bisa mendapat tindakan yang sesuai nanti yang diharapkan sama keluarga maupun dari pihak pacar Mbak, dari pihak keluarga Mbak sendiri. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya Mbak konseling dari saya. Mbak sendiri juga sudah mengambil keputusan. Semoga apa yang Mbak Sukma putuskan itu bisa menjadi hal yang berguna bagi Mbak. Oke, mungkin sekian ya Mbak konseling dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Baik Ibu Bidan, terima kasih. Iya, Saya Mbak. pamit dulu Bu Bidan. Iya, terima kasih atas kunjungannya.